Kami Ya. dapat info bahwa pada hari ini KPK datang ke Tanjung Balai. Saya pun belum dapat informasi karena kita belum tahu karena mereka masih melaksanakan pemeriksaan sampai saat ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Ramai lagi mengenai bobroknya internal di KPK. Kini penyidiknya tersandung kasus pemerasan kepada Wali Kota Tanjung Balai. Lagi-lagi lembaga pimpinan Firly Bahuri menunjukkan bobroknya pengelolaan internal oleh para komisionernya belum lama ini dan masih hangat diingatan publik bagaimana anggota KPK melakukan pencurian barang bukti kasus korupsi berupa emas senilai ratusan juta rupiah. Kini, seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi AKP SR diamankan personil Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan KPK. SR merupakan penyidik KPK yang berasal dari Polri. SR diduga meminta uang sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrizal. Adapun tujuan permintaan tersebut yakni agar KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di pemerintahan Kota Tanjung Balai pada 2019. Mendengar hal tersebut, Indonesia Corruption Watch menilai kepercayaan publik terhadap KPK berada di ambang batas. Peneliti ICW Kurnia Ramadan menilai sejumlah persoalan yang menyelimuti lembaga pimpinan Firly Bahuri itu menunjukkan rusaknya regulasi baru KPK serta bobroknya pengelolaan internal. Melihat banyaknya sejumlah isu internal KPK juga mewarnai pemberitaan lembaga ini, mulai dari pencurian barang bukti, gagal menggeledah, enggan meringkus buronan Harun Masiku, hingga hilangnya nama politisi dalam surat dakwaan. Kurnia menyebut jika KPK saat ini berada di ambang batas kepercayaan publik. Praktis, setiap waktu pemberitaan lembaga anti rasuah itu selalu diwarnai dengan problematika di internalnya sendiri. Pasca penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari Polri AKP SR yang diduga memeras Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrizal, Kepala Divisi Provisi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mengatakan, jika Polri tidak akan menoleransi semua anggota yang melakukan pelanggaran pidana atau kode etik profesi Polri dimanapun berdinas. Lebih lanjut, Sambo juga menyebut jika kasus pidana SR tersebut akan diproses di KPK. Sementara, masalah pelanggaran kode etik akan dikoordinasikan dengan lembaga anti rasuah sebab yang bersangkutan anggota Polri yang ditugaskan di KPK. Untuk pihak KPK sendiri, melalui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri, turut menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota KPK. Firly memastikan memegang prinsip zero tolerance dan KPK tidak akan mentolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, meskipun penyidik tersebut berlatar belakang Polri. Firly menyebut, saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana tersebut dengan melakukan permintaan keterangan serta pengumpulan bukti permulaan lainnya. Firly juga berjanji jika akan membeberkan seluruh tindakan oknum itu ke muka publik. Langkah ekspos tersebut dilakukan untuk memberikan efek jerah. Sebelumnya, seperti yang diketahui juga petugas Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menggeledah rumah dinas Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan KPK pada Selasa 20 April 2021 sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kadis Kominfo Tanjung Balai, Walman Riyadi Pegi Resang, membenarkan sejumlah petugas KPK yang melakukan penggeledahan di rumah dinas Wali Kota Tanjung Balai. Namun, pihaknya belum bisa memastikan penggeledahan di rumah dinas Wali Kota yang berada di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar tersebut, terkait operasi tangkap tangan atau OTT atau penyelidikan. Wilman tidak menyangkal adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Walman memastikan jika hingga siang waktu tersebut, Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrizal masih berada di rumahnya pribadi. Kami dapat info bahwa pada hari ini KPK datang ke Tanjung Balai. Saya pun belum dapat informasi karena kita belum tahu karena mereka masih melaksanakan pemeriksaan sampai saat ini. Sama-sama kita ketahui tadi pagi yang sudah dilaksanakan pemeriksaan. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.